Alam tidak pernah bertanya masalah apa yang kita bawa. Kami datang ke sini dengan cerita masing-masing. Karena setiap manusia punya masalahnya sendiri-sendiri. Hujan mengajarkan kami untuk menunggu. Kopi mengajarkan kami untuk pelan-pelan. Dan perjalanan mengajarkan bahwa tidak semua hal harus segera diselesaikan. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah duduk, melihat, dan memberi jeda. Ditemani Indra, kami memulai perjalanan ini dari rumahnya. Ayo. Kami berangkat lebih dulu, meninggalkan rumah dengan tujuan yang sederhana. Pergi sebentar sebelum kembali pada rutinitas masing-masing. Di perjalanan, kami singgah untuk menemui Mas Rifki. Sapaan singkat, obrolan yang terasa hangat karena sudah cukup lama kami tidak bertemu. Perjalanan berlanjut, kami mampir ke kedai susu segar milik Fata. Tempat sederhana namun penuh cerita. Kami minum susu segar, mengobrol sebentar, dan berbagi tawa kecil sebelum malam semakin larut. Setelah cukup berbincang, kami pun melanjutkan perjalanan. Lagi madang enak-enak atau aku ditambahi lauhmu. Perjalanan ini kami mulai dari Kartasura, mengendarai Isuzu Panther yang setia menemani perjalanan malam. Jalanan lenggang, lampu kota perlahan menghilang, dan udara semakin dingin saat kami mendekati Tawangmangu. Ayo wombo biang atau tak panggone tak. Lha kok tanah lapang kali ta? Cuman iso nek anu iso entuk view bandinge karo view city lagi. Nah tutup loh. Tutup. Nah tutup. Buka dewe. Tujuan awal kami adalah Wonderpark Tawangmangu. Namun, ketika kami tiba, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tekan gone malah gerbangnya ditutup ini piye. Katanya masih alah gerbang piro e dadak tangi. Gerbang tertutup rapat. Rencana pertama gagal, tapi perjalanan belum selesai. Kami memutuskan untuk lanjut pindah ke bumi perkemahan Plesiran. Alas tenan iki. Paham iki. Ngalas bro. Perjalanan malam yang sunyi hingga akhirnya kami sampai sekitar pukul 1:30. Tenda segera kami dirikan. Jadi ini jam 3:30 pagi di bumi perkemahan Plesiran, ketinggian 1180 mdpl. Jadi kita sempat harusnya tujuan utama itu di Wonderpark Tawangmangu, tapi kita sampai sana jam 1 ternyata tutup gerbangnya dan penjaganya di telepon, dihubungi di WA nggak bisa. Ya udah kita bergeser ke bumi Plesiran. Ya, di sini kita ngecamp di sini. Sekarang kita ngopi sama ngemi dulu. Desember D-nya apa? Apa? Cuti. Dolan camping, Piye? Maksudmu piye, John? Pernah nyambung loh, John. dolan camping. Tak ada yang mewah, hanya kopi hangat, mie instan, dan obrolan singkat sebelum akhirnya kami beristirahat. Pagi hari sekitar pukul 6, saya terbangun oleh suara hujan yang turun cukup deras. Langit masih gelap, udara semakin dingin, dan kami memilih kembali tidur, membiarkan hujan menyelesaikan urusannya sendiri. Sekitar jam 9 pagi, kami bangun kembali. Jadi dari tadi pagi, sekitar jam 6 itu udah hujan deras kayak gini. Nggak berhenti-berhenti. Ya, mau cari-cari gambar. Nggak bisa ini. Jadi ya udah, gini tuh. Kopi, rokok, makan. Hujan belum benar-benar berhenti. Kami menyeduh kopi, sarapan sederhana, dan menikmati suasana tenda sambil menunggu hujan reda.
Akhirnya sekitar jam 11 hujan berhenti. Inilah momen yang kami tunggu. Drone mulai kami terbangkan, mengambil beberapa stok footage dan berkeliling menikmati suasana bumper peleseran yang masih basah oleh hujan. Dangdutan ngene iki marai pengen anu, Mas. Pasang ya toh. Oke, dangdutan oke. Kita mau ke salah satu spot yang ada di Bumi Pleseran ini, yaitu waduk. Apa kan nulis sini? Tlogo. Alah mbuh lah, pokoknya mbuh tlogo, mbuh waduk, mbuh embung. Kita meluncur saja kan. Namanya Telaga Asmara, guys. Nah, nanti kita mau ciblon di situ. Cuaca pagi ini gimana, Mas? Cuacanya agak cerah sedikit. Yes. Enak banget ini. Jadi buat ngedrone ya, Mas? Oh, jadi. Yes. Drone-nya sudah saya siapkan. Siap. Tak jauh dari lokasi kami mendirikan tenda, kami memutuskan untuk berenang di Telaga Asmara. Airnya dingin, segar, dan suasananya tenang. Sempurna untuk melepas lelah setelah perjalanan semalam. Sudah ciblon, sudah berendam, sudah berenang, foto-foto, dapat banyak. Ini kedinginan. Saatnya kita salin, terus beres-beres, packing. Terus kita nanti pindah tempat lokasi. Kalau jadi, kalau enggak ya udah. Dingin. Setelah puas berenang, saatnya berkemas dan bersiap pulang. Namun sebelum benar-benar meninggalkan Tawangmangu, ada satu tujuan yang tak boleh dilewatkan. Ya, ini kita perjalanan pulang Bolo sama adventure. Oke, yo. Mas Fata pasportnya. Cuci tangan dulu. Dari Langkung, Pak. Dari Langkung, Mas. Spesialis kopi. Oh, mantap. Ini jam 1.57, jam 2 siang. Kita keluar dari Bumi Perkemahan Pleseran. Ini kita perjalanan pulang, tapi nanti sebelum pulang kita harus makan dulu spesialnya di Tawangmangu. Murah, enak, tapi antrinya suwi. Apa itu? Kami mampir ke Sate Kambing Mbak Pur, kuliner legendaris di Tawangmangu. Antriannya panjang, tapi rasanya selalu sepadan dengan penantian. Jangannya rasanya sate kambing 2 jam. Cuma tak golek sik ketok ya. Melayu sik. Ditunggunya 2 jam, habisnya 5 menit. Apa itu? Masalah saat untuk menyelesaikan kunci mobil, tinggal masalah juga masalah Perut. Oke. Mas, tidak ya Mas? Ya Mas Rizky. Halo. Maafnya bi, maafnya. Wah, mantap.
2 jam. Makannya cuma 10 menit. Medan, entek Ndra. Entek Ndra. Teman. Iya Ndra, rasanya piye? Mantap. Tapi 2 jam. Bonusnya Kunci ini kiri ning jero. Dan perut kenyang dan cerita yang tersimpan, kami melanjutkan perjalanan pulang. Ya emang ono harus uji kesabaran. Karo asap blubuk. Yes. Nek kita kok fogging sih, Mas. Sensasi asap Iya, kemebul. plus asap kemebul. Malam selalu membuat pikiran bekerja lebih keras. Pertanyaan yang siang hari kita abaikan datang satu persatu. Saya sadar, setiap manusia punya masalahnya sendiri-sendiri. Perjalanan ini tidak menyelesaikan apapun, dan jarak kadang cukup untuk membuat segalanya terasa lebih ringan. Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya.